Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Waktunya ada yang request beli, walaupun lagi sibuk bikin konten dong sambil naik mobil. Oke, kita sambil naik mobil. Kebetulan juga ada berita yang menurutku cukup layak dibikinin konten tentang Trubin, Sommer, dan Samardzic. Dari mana dulu ini? Dari Sommer. Nah kapan itu? 2 hari yang lalu katanya dalam 24 jam tuh Sommer udah ada kejelasan. Ternyata minta tenggang waktu lagi nih. Ternyata dealnya belum. Antara Munchen dan Inter masih lagi. Karena kan kabarnya kemarin ada titik terang antara Munchen dengan Valencia ya. Si Mamardashvili itu Valencia kan, bener. Nah ternyata itu di sana mandek ya, otomatis negonya Munchen dengan Inter juga ikutan mandek. Nah itu untuk Sommer. Yang jelas rencana Inter itu jelas, tetap itu Sommer akan jadi kiper utama kecuali benar-benar di-cut sama Bayern Munchen kan. Oke, itu tentang Sommer. Kemudian Trubin. Nah, terungkap kenapa Inter kelihatannya tidak terlalu ngotot untuk mendapatkan Trubin. Karena satu, kawan-kawan pasti sudah tahu ya, Trubin ini memang diplot sebagai kiper jangka panjang Inter. Umurnya juga masih muda, masih 21. Nah, yang kedua faktor utama antara Inter dan Trubin itu ternyata bukan hanya sekedar setuju, tapi sudah ada perjanjian, disebutnya pact. Cuman aku nggak tahu apakah ini ada perjanjian hitam di atas putih. Mestinya sih nggak ada karena nggak boleh kan. Tapi ini sudah ada benar-benar perjanjian bahwa Trubin akan join ke Inter, entah di bursa transfer ini, entah di transfer musim dingin nanti, entah di transfer musim panas nanti dengan status free transfer. Dari segi Trubin, ya sama seperti kasusnya Mbappe. Kalau dia join Inter secara free, gratis, maka dia akan dapat ini bonus yang lebih gede dibandingkan kalau Inter harus bayar ke Shakhtar Donetsk. Itu sih. Ini sama kayak kasusnya Skriniar juga. Nah, tampaknya Inter sudah sangat percaya dengan kata-kata Trubin bahwa Trubin tidak akan berkhianat atau gimana, makanya Inter slow aja. Di sisi lain, Shakhtar Donetsk juga posisinya mirip seperti Inter waktu kasus Skriniar itu. Kalau mereka ingin dapat duit dari Trubin, mereka harus jual musim ini, dan tawaran Inter itu jelas 12 juta kayaknya dengan bonus jadi 15 juta begitu. Cuman bedanya begini, kalau Trubin itu dari awal jelas saya mau join Inter, kalau mau jual saya sekarang. Sedangkan Skriniar dulu bilang dia ya terserah Inter aja, kalau memang nggak dijual aku mau perpanjang kontrak. Kan Skriniar dulu bilang gitu dia. Tahu-tahu begitu dia gagal dijual oleh Inter, dia langsung mengadakan kontak dengan PSG. Karena waktu negosiasi perpanjang kontrak itu Skriniar bilang gini ke Inter, nih PSG nawarin gua gaji segini, Inter berani kasih gaji berapa? Nah, ya jelas kita tahu Inter nggak mungkin bisa nyaingin gajinya PSG. Dan kemarin PSG kita tahu sendiri gimana lawan Cerezo Osaka. Skriniar diasapin sama pemain Jepang siapa itu? Bukan pemain Jepang, pokoknya pemain Osaka itu kan. Oke, nggak usah bahas Skriniar, sorry, ke bawah dikit. Oke, itu soal Trubin ya. Jadi intinya Trubin aman. Ya 90% aman lah. Entah sekarang, entah musim dingin atau pas musim panas. Nah, yang kedua yang hot ini Samardzic. Kabarnya Inter sudah benar-benar sedikit lagi akan deal. Sama pemainnya sendiri udah deal. Itu kabarnya gajinya itu akan diberikan 1,8 juta per musim. Kontraknya 5 tahun. Nah, untuk pemain muda 5 tahun ya wajar kan. Nah, yang masih belum itu adalah antara Inter dengan Udinese. Tapi ini sudah ada titik terang. Itu ada 2 opsi yang ditawarkan. Nah, entah mana yang akan diambil. Yang pertama adalah Inter akan membayar sekitar 25 juta. Entah kayaknya itu 20 juta tambah 5 juta bonus plus Fabian. Tapi ini Fabian dipinjamkan.
bukan dikasih benar-benar tukar. Itu opsi yang pertama. Yang kedua, 15 juta tapi Fabian itu dijual ke Udinese. Nah, Inter menghargai Fabian itu sekitar 10 juta. Nah, yang belum ketemu adalah di opsi kedua ini, di mana tukar tambah lah istilahnya ya, di mana Fabian akan permanen jadi milik Udinese, tapi Inter maunya ada klausul buyback. Jadi kalau nanti Inter ingin membeli Fabian, itu bisa dilakukan dengan harga yang fix. Cuman masalahnya adalah Inter ingin buybacknya itu 15 juta. Jadi kalau nanti misalnya Inter ingin membeli kembali Fabian, itu kan Inter udah ngabisin 15 juta untuk ke Samarsik. Kalau untuk membeli Fabian 15 juta lagi, berarti Udinese udah profit kan, dapat 30 juta dari transfer per seri ini kan. Cuman Udinese nggak mau. Udinese maunya itu 20 juta. Jadi selisih 5 juta dengan yang diinginkan oleh Inter. Nah, tinggal ini aja yang belum ketemu. Nanti paling ketemu di tengah atau gimana, atau dengan bonus. Nah, kenapa Inter sangat ngebet dengan Samarsik? Kalau Fabian kan sudah aku bahas ya. Fabian ini pemain belum jadi. Dia perlu jam terbang. Antara dia harus dipinjamkan atau ya ini dijual dengan opsi buyback kan. Sedangkan Samarsik itu dia pemain hampir bisa di mana saja. Dia bisa jadi gelandang tengah seperti yang akan dia diplot, bisa menjadi gelandang serang, mungkin juga bisa jadi second striker, karena beberapa kali dari tipikal permainannya dia memang bisa jadi second striker. Yang artinya dia bisa diduetkan dengan Lautaro atau diduetkan dengan Thuram, dengan posisi si Samarsik ini jadi penghubung antara lapangan tengah dan lini depan. Dia bisa jadi semacam trequartista juga, kayak posisinya Rui Costa dulu, atau bisa kayak posisinya Kakak di Milan dulu. Kemudian katanya dia juga bisa mengisi posisi gelandang bertahan. Nah, kalau gelandang bertahan ini aku nggak tahu apakah dia bisa, karena secara fisikalitas aku nggak ngelihat dia pemain yang punya fisik bagus, dalam artian bisa apa ini, dongsok apa sih, saling dorong, siku-sikuan, tackle. Kalau tackle-nya lumayan aku lihat, tapi belum ngelihat tipikal sebagai seorang tackler yang mantap. Tapi di sisi lain kita juga harus ingat si Hakan dulunya gelandang serang juga. Siapa tahu ternyata Hakan kok bisa bagus gini di posisi gelandang bertahan, yang bahkan bikin Inter mau ngelepas Brozovic. Itu satu. Kemudian Brozovic sendiri juga waktu dibeli oleh Inter itu gelandang serang, dan bahkan kalau Inter pas baru-baru dijoinin, pas Brozovic baru kali join sama Inter itu loyo, kayak nggak ada tenaga, kayak Gagliardini gitu. Bener, serius, kalau kawan-kawan lihat gimana permainan Brozovic waktu join Inter itu, nggak ada yang akan nyangka Brozo itu bisa jadi kayak pelari maraton gini. Kalau sekarang aja kan kelihatan dia kayak loyo gitu kan, tapi nggak berhenti lari kan. Nah, itu tentang Samarsik, kenapa manajemen itu sangat ngebet untuk dapetin Samarsik. Sebenarnya kan kita sudah punya gelandang yang Hakan, yang sudah paten itu kan Hakan, kemudian Barella, kemudian Miki dan Fratesi. Ini kan sudah ada 4. Nah, kalau Samarsik masuk, dia kan jadi gelandang kelima. Sudah ada Sensi, tapi aku nggak terlalu ngitung Sensi. Oke, Sensi hitung dah, jadi gelandang ke-6. Nah, untuk gelandang ke-6 biasanya itu klub itu akan nyari opsi yang dia sebagai backup, berarti satu murah. Ya 25 juta sebenarnya murah sih, tapi untuk Inter itu nggak murah. Dua, biasanya yang berpengalaman, yang sudah di penghujung karirnya gitu loh. Kayak Mkhitaryan gitu lah, tapi Mkhitaryan kan masih top tier ya. Nah, ternyata Inter lebih memilih untuk Samarsik karena Inter memang berkeinginan cari pemain yang ada room of growth, ada potensi untuk berkembang.
Nah, itu yang bikin Inter pingin Samarsik. Bahkan ada aku lihat komen di Sempre Inter, wah bener aja Inter ngebet pingin dapetin Samarsik, sekarang bayar 25 juta tambah Fabian kan dipinjamkan. Itu lagi 2 musim ini Samarsik kayaknya akan jadi pemain top yang akan diincar klub Liga Inggris. Jual Samarsik lagi 2 musim 50-60 juta itu gampang. Kayaknya sih iya. Ini juga yang menyebabkan kenapa Inter lebih memilih Samarsik daripada Kamada, walaupun Kamada gratis. Karena seperti yang aku bilang, gajinya 5 juta kegedean. Kedua, pemain yang gratis itu kan sebenarnya enggak aja gratis juga, tapi ada signing fee. Bisa-bisa Kamada signing fee-nya 5 juta sampai 10 juta. Dulu Hakan itu memang gratis, tapi signing fee-nya 10 juta, Pak. Itu makanya Inter juga pikir-pikir. Jadi kalau Inter ngambil Kamada, berarti pengeluaran awal aja anggaplah dia 10 juta minta signing fee, udah 15 juta. Ini kan dibandingkan Samarsik yang 1,8 juta itu selama 5 tahun. Signing fee-nya 15 juta tambah Fabian atau 25 juta. Ya cukup masuk akal kenapa Inter kelihatan lebih condong ke Samarsik. Bahkan kabarnya Senin itu besok ya. Sekarang Senin ya. Sorry, aku lupa sekarang Minggu apa Senin. Pokoknya Senin atau Selasa itu sudah kelar Samarsik. Gitu guys. Samarsik ini dari segi skill sudah kelihatan banget. Dribble dia oke, sangat tenang. Dia jago melepaskan diri dari pressing, entah itu dribble ke arah yang tidak terduga atau memberikan bola keluar dari area pressingnya itu. Kemudian dia juga punya tendangan jarak jauh yang sangat bagus. Sekarang itu tendangan jarak jauh yang bagus itu aku lihat cuma ada di Hakan dan Mkhitaryan. Aslani juga oke, tapi akurasinya masih nggak karu-karuan. Kalau Barella memang bukan spesialisasi tendangan jarak jauh, dia bisa tapi enggak. Powernya dia kurang, akurasi justru lumayan, tapi powernya dia nggak sebagus Hakan. Nah, Samarsik ini punya dia tendangan jarak jauh yang luar biasa. Cuma satu aja kekurangannya Samarsik adalah secara fisik dia tidak superior. Gitu guys. Oke, itu dulu konten kali ini. Ini aku dalam perjalanan ke Brugul mau jemput istri. Habis itu kita lihat apakah bisa nanti kita live atau gimana. Nanti aku kabarin lagi ya. Oke, ciao guys. Terima kasih supportnya, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like. Kalau kalian belum subscribe, ayolah subscribe. Come on. Kalau Interisti, ya subscribe channel Inter. Nggak perlu ini kan, nggak perlu memburu sumber berita lain, nerjemahin bahasa Inggris sambil kita ngobrol-ngobrol kayak gini, kayak apa ya, semi podcast gitu. Oke, ciao, ngelantur lagi, ciao guys.